Halo, saya Budiman Silaban. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia. Uh, Ikut program Pasca Sarjana Magister Management, fokus ke risk management. Tugas individu saya pada saat ini sebagai tuntutan akhir kelas di semester ini adalah mengenai lessons learned from business leaders from Nobel laureates in economics, di mana konsepnya adalah consumption smoothing and buffer stock saving yang dibahas oleh Angus Deaston dalam peraih Nobel Economics 2015. Peta perjalanan 10 menit yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah di dalam konteks di mana kenapa Nobel ada ekonomi penting bagi pimpinan bisnis. Lalu kita lihat fakta kejadian atas tulisan daripada Angus Deaston yang mendapatkan Nobel di 2015 ini. Kita akan tahu daripada biografi dari siapa Deaston dan mengapa karya ini layak untuk dijadikan Nobel. Lalu kita lihat konsep daripada inti daripada materi yang dibahas dalam karya tersebut. Consumption, smoothing, buffer stock, Deaton paradox. Lalu aplikasi bisnis yang kita terapkan di dalam kehidupan berbisnis kita. Di mana kita tampilkan adalah kisah dua perusahaan, di mana satu guncangan berbeda nasibnya. Lalu pelajaran daripada materi yang ada di sini adalah 5 pelajaran langsung untuk pemimpin bisnis. Kalau lihat konteks Nobel ekonomi di mana sekolah bisnis gratis terbaik di dunia pada saat ini. Coba lihat kita lihat tahun 2002, Daniel Kahneman menuliskan mengenai bias kognitif dalam keputusan manajer. Lalu di 2013, Robert Shiller juga menuliskan gelembung aset yang berulang. Di tahun 1990, Harry Markowitz menuliskan dalam matematika diversifikasi portofolio. Dan tahun 2015 ini, Angus Deaston menekankan bertahan di tengah ketidakpastian hari ini. Bagi pemimpin bisnis, Nobel bukan teori yang menara gading aja, tapi ini peta pengambilan keputusan di ketidakpastian. Angus Deaston melihat ekonomi yang itu baik dalam manusia yang bagaimana bertahan. Kalau lihat tulisannya dalam Royal Society Academy of Science 2015 berkatakan for his analysis of consumption, poverty, and welfare. Jadi Angus Deaston ini lahir di Edinburgh, di Skotlandia 1945, di mana pendidikannya dia meraih gelar doktor of Cambridge PhD. Lalu dia berkarya di Princeton University sejak 1983. Lalu dia mendapatkan harga Nobel sekitar 87 krona Swedia atau sekitar 13,2 miliar. Edinburgh adalah kota Skotlandia, bukan Inggris atau England karena faktualnya ada materi yang kita lihatkan di dalam tersebut. Nah, satu pertanyaan, bagaimana kita menjaga kehidupan tetap stabil saat pendapatan bergejolak? Dia menjawab adalah menabung sebagai bantal atau buffering, sedangkan consumption, smoothing, dan buffer stock saving. Pertanyaan yang sama dihadapi setiap pemimpin kita. Lalu consumption, consumption, smoothing, and buffer stock saving ini kita lihat daripada pendapatan yang berlebih, lalu menabung saat berkurang dipakai untuk tabungan. Jadi garis pengeluaran lebih halus dari pendapatan. Sedangkan buffer stock saving adalah di mana tabungan, kebantalan, seperti tangki air yang terisi saat surplus, dikuras saat defisit. Nah, tujuan motifnya adalah free rate atau saving. Sedangkan di paradoks kita lihat konsumsi itu agregat ternyata lebih stabil dari pendapatan. Buktinya manusia secara alami melakukan smoothing. Ya, tadi kita udah bahas mengenai tangki air, sedangkan goncangan transitory di mana buffer menunggu sampai musim sepi, krisis kurs PHK pendeknya terlampaui. Lalu guncangan permanen adalah struktural. Buffer hanya membeli waktu, sedangkan proses transformasi strategi tetap bisnis berjalan. Lalu kita lihat dari kode aplikasi bisnis ini, dua perusahaan, satu goncangan, sedangkan dua nasib.
Kalau kita lihat dibagi dalam tiga aspek atau empat aspek ini, di mana aspek A dan B dan perusahaan A dan perusahaan B tanpa buffer dan sedangkan buffer. Kondisi awalnya semuanya laba dibagikan atau dihabiskan itu tanpa buffer. Sedangkan perusahaan yang dengan buffer biasanya menyisihkan 3 sampai 6 bulan runaway cash. Nah, saat istiwa goncangan sekitar ya 40% tanpa buffer, kondisi panik. Ya, apa yang dia harus lakukan adalah PHK yang terbaik, lalu jual aset murah, lalu utang dengan suku bunga yang tinggi. Sedangkan perusahaan B yang dengan buffer, dia menghadapinya dengan tenang, bertahan bersama tim dan pelanggannya. Lalu, apa yang dilakukan dengan respon strategis? Kalau tanpa buffer, reaksi yang berlebihan dikendalikan oleh krisis ekonomi yang berjalan. Sedangkan di perusahaan dengan buffer, ya proaktif, membeli aset yang murah dari si A, karena kita lihat nilai asetnya makin menurun. Lalu jangka panjangnya, lalu perusahaan itu tanpa buffer ya melemah, permanen atau sama sekali tutup. Sedangkan perusahaan B yang dengan buffer, mereka melampaui krisis ekonomi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin evaluasi ini menunjukkan bagaimana kita sebagai kualitas manajemen hanya membuat satu keputusan sebelum krisis. Apakah membangun buffer itu sendiri? 5 pelajaran untuk kita bawa dalam konsepnya itulah harus kita bangun bantalan sebelum badai. Melalui cadangan kas, bukan dana yang menanggung. Atau itu asuransi yang Anda buat sendiri. Ketahanan dibangun saat keadaan baik. Lalu stabilitas maksimasi jangka pendek. Perusahaan yang memuluskan arus kas bertahan jauh lebih lama dari hanya mengejar puncak. Lalu kenali jenis bisnis guncanganmu. Transitory atau bertahan dengan buffer sama dengan permanen. Transformasi salah satu membaca semua strategi yang sia-sia. Likuiditas adalah oksigen bisnis. Banyak bisnis untung di atas kertas ternyata bangkrut karena kehabisan kas. Jaga rasio likuiditas secara disiplin. Keputusan yang baik adalah butuh data lain. Jangan kelola risiko dengan tebakan. Ukur arus kas, pahami pelanggan, putuskan dari data terpercaya. Nah, gimana konsep gejolak di Indonesia yang terbukti di lapangan? Pada Oktober 2015, tahun yang sama di mana diterima Nobel, nilai mata uang rupiah pada saat ini sebesar 13.400 dalam $1. Sedangkan indeks saham pada saat itu di Bursa Efek mencapai 4.600, belum pulih penuh pada saat itu. Sedangkan dengan perusahaan dengan buffer, mereka melewati gejolak kurs dan pasar dan perlu mempertahankan keadaan dan operasionalnya. Sedangkan tanpa buffer, terpaksa mereka melakukan PHK, lalu jual aset murah atau berhutang mahal saat keadaan terburuk dengan nilai bunga yang sangat tinggi. Apa pelajaran yang kita peroleh? Bukan besar badainya yang menentukan korban, melainkan kesiapan buffer yang kita peroleh. Lalu lessons learned yang kita saat pembelajaran saya ini. Di saat Nobel 2015 mengakui data atas konsumsi, kemiskinan, kesejahteraan, intinya adalah karya ialah pengelolaan ketidakpastian. Sedangkan consumption, smoothing, and buffer saving adalah di mana blueprint ketahanan bisnis yang terbukti secara ilmiah. Lalu 5 pelajaran yang tidak kita pelajari tadi, bangun buffer, prioritas stabilitas, kenali guncangan, jaga likuiditas, putuskan dari data-data yang kita oleh. Sedangkan gejolak rupiah indeks saham gabungan di 2015 membuktikan bukan badai yang menentukan, melainkan bantalan yang sudah disiapkan. Pertanyaan untuk kita, untuk bisnis Anda, sudahkah kita mempersiapkan buffer? Demikian informasi mengenai Prime Nobel di tahun 2012 dari sumber yang saya peroleh dari beberapa tulisan, biarlah itu bermakna, bermanfaat bagi kita untuk melakukan bisnis di suatu perusahaan lebih kuat lagi. Terima kasih.